Halo semua, perkenalkan nama saya Marcel Pirotson Luman Tobing dengan NIM 14S19027 dan bersama rekan saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum sistem mikrokontroler modul 2 output display. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang akan kami kerjakan pada modul 2 ini. Yang pertama, tujuan yang akan kita pahami yaitu datasheet ATmega 8535, dan yang kedua itu mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan LCD. Untuk pendahuluannya, yang pertama itu ada 7 segment. 7 segment itu merupakan salah satu teknik untuk menjalankan perangkat 7 segment dengan teknik scanning. Dengan aturan untuk menjalankan kedua 7 segment adalah sebagai berikut. Kita itu menjalankan 7 segment 1 berlabel digit 1, maka pin D01 dari port I per P ASCII harus diberi angka logika, harus diberi logika 0. Baru yang kedua, sedangkan untuk dapat menjalankan 7 segment yang kedua, digit 1, maka pin BO2 dari port IPSK harus diberi logika 0. Dengan demikian, untuk menyalakan masing-masing 7 segmen tersebut, kita mengatur logika 0 untuk pin D01 dan D02 secara bergantian. Lalu kita dapat melihat pada gambar 1 merupakan 7 segmen common anode. Dengan konfigurasi kita dapat melihat konfigurasi pada tabel 1. Dan di sini ada konfigurasi 7 segmen. Lalu untuk yang kedua itu ada dot matrix. Layar dot matrix adalah perangkat layar digital elektronik yang menampilkan informasi tentang mesin, jam, dan jam tangan, indikator keberangkatan angkutan umum, dan banyak perangkat lain yang membutuhkan perangkat layar alfanumerik sederhana dengan resolusi terbatas. Tampilan dari dot matrix sendiri dapat dilihat pada gambar 2. Kita dapat melihat pada gambar 2 ini merupakan tampilan dan rangkaian dot matrix. Lalu yang ketiga itu ada LCD atau liquid crystal display. Adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD itu banyak digunakan pada alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada gambar 3 ini kita dapat melihat sebuah LCD dengan karakter 2x16 yang berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Yang ketiga, kita akan melakukan sebuah langkah percobaan pada rangkaian ini, pada modul ini, di mana untuk persiapan langkah percobaan ini kita akan menghubungkan port USB master micro AVR pada port USB PC kita. Yang pertama itu adalah tugas 7 segment. Kita untuk langkah yang pertama, kita akan menghubungkan port A ATmega 8535 dengan port CN4 dan port B ATmega 8535 dengan CN3 pada trainer port. Sini kita dapat melihat akan ada simulasi dengan Proteus, dan kita akan membuat sebuah proyek baru dengan nama tugas 1 7 segment.pdsp prj. Kita akan membuat sebuah rangkaian skematik seperti pada gambar 4 di Proteus kita. Di sini saya sudah membuat rangkaian pada gambar 4 pada Proteus saya untuk mempersingkat waktu pada penjelasan video kali ini. Di sini saya sudah membuat rangkaian pada gambar 4 skematik 7 segment simulasi. Ada beberapa komponen yang akan kita butuhkan pada rangkaian ini. Yang pertama itu ATmega 8535. Di sini ini adalah ATmega 8535. Lalu ada kristal osilator frekuensi. Di sini ini X1 merupakan kristal osilator merupakan kristal
osilator dengan frekuensi 16 MHz. Lalu yang ketiga itu ada kapasitor. Di sini ada kapasitor, ada dua kapasitor, kapasitor C1 dan kapasitor C2. Lalu not gate, ada not gate ini, ada not gate, dan ada 7 segment anode display 4 digit. Ini adalah 7 segment anode display 4 digit. Setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kita akan melakukan double klik komponen ATmega 8535 atau klik kanan pada sebelum kita masuk ke langkah ini, memasukkan filenya, kita akan membuat sebuah program kode. Kita akan membuat sebuah program kode. Maaf sebelumnya. Kita akan membuat sebuah program kode yang ada pada modul 2 ini, yaitu seperti berikut ini. Yang dimana ada char bin yang merupakan variabel untuk menyimpan bit aktivasi 7 segment. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode yang akan kita ketikkan pada aplikasi CV AVR. Di sini ada char kode bin include Mega 8535 di sini karena kita memakai ATmega 8535, dan di sini ada unsigned integer SS segment yang dimana merupakan inisialisasi fungsi untuk merubah karakter menjadi binary aktivasi 7 segment. Lalu ada DDRA, di sini ada DDRA yang dimana assignment port A menjadi output, lalu port untuk aktivasi A sampai G atau include IP 7 segment. Ada DDRB. DDRB merupakan assignment aksin port B menjadi output, di mana port untuk aktivasi setiap 7 segment. Lalu setelah kita mengetikkan kode program ini pada aplikasi CV AVR kita, di sini saya sudah membuat kode program sesuai pada modul. Lalu setelah kita melakukan ini, langkah selanjutnya itu adalah mencek apakah kode program yang kita buat ini sudah betul atau masih ada error atau warningnya. Di sini kita ambil dari project terminal, akan ada informasi tentang kode program kita yang dimana terdapat 791 line compiled dan tidak ada error serta tidak ada warning. Setelah kita memastikan tidak ada error dan tidak ada warning, kita lanjut ke langkah yang tadi di Proteus, yaitu yang ini. Kita akan double klik pada komponen ATmega 8535. Di sini kita double klik. Lalu pada program file ini kita memilih file yang sudah kita buat di CV AVR tadi, yaitu buat Sysmic modul 2 tugas 1. Ini adalah tugas 1 dari program yang tadi kita buat sesuai pada modul. Sysmic modul 2 tugas 1. Kita open dengan files of type X. Lalu kita open. Lalu kita oke. Setelah kita membuat program filenya ke ATmega, kita tinggal running dan akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di mana pada modul, apabila program yang kita jalankan pada kit dan juga pada simulasi Proteus, kita akan menampilkan 7.2 pada 7 segment. Di sini kita mendapatkan hasil 7.2 pada 7 segment. Ini
Dan berarti kode program yang kita buat di tugas 1 ini sudah sesuai dan dengan fungsi-fungsinya sudah menampilkan angka 7.2 maaf 7.2 dan menampilkan 7.2 juga pada Proteus di 7 segmennya. Lalu pada langkah yang ketiga kita disuruh untuk memodifikasi kode program pada langkah 2 sehingga berjalan dengan kondisi seperti berikut. 7 segmen menampilkan 50, 2 detik kemudian menampilkan 40, 2 detik kemudian menampilkan 30, 2 detik kemudian menampilkan 20, 2 detik kemudian menampilkan 10, dan 2 detik kemudian menampilkan poin F yang berkedip sebanyak 3 kali dengan selang waktu 0,5 detik, setelahnya 7 segmen padam. Lalu untuk tugas yang ketiga ini saya telah membuatkan programnya, yaitu dengan judul tugas percobaan 1. Di sini setelah saya membuat programnya itu saya akan mencek apakah program yang saya buat ini ada error atau warning melalui project. Di sini tidak terdapat error atau warning pada 868 line compiled. Lalu setelah itu, setelah tidak ada error atau warning, saya masuk ke Proteus lagi. Kita berhentikan dulu. Kita double klik di Atomiga dan memilih file program yang kita buat tadi, yaitu tugas modifikasi 1. Setelah itu open. Oke. Lalu kita running, apakah dapat sesuai? Di sini kita sudah mendapatkan 7 segmen di mana menampilkan angka 50, lalu 2 detik kemudian menampilkan 40, 2 detik kemudian menampilkan 30. Di sini kode program yang saya buat dapat menghasilkan kondisi yang diminta pada seperti pada modul 2, yang dimana 7 segmen menampilkan angka 50 dan 2 detik kemudian menampilkan angka 40. Lalu untuk tugas 2 kita lanjut ke tugas 2, di mana tugas 2 akan saya jelaskan mengenai tentang dot matrix. Oke, melanjutkan tugas yang kedua tentang dot matrix. Yang pertama, kita menghubungkan port A ATmega 8535 dengan port CN6 dan port B ATmega 8535 dengan CN5 pada trainer board. Untuk simulasi dengan Proteus, buatlah sebuah proyek baru dengan nama tugas 2.matrix PDS-PRJ. Kemudian rangkailah seperti pada gambar 6 pada skematik Anda ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rangkaian seperti pada gambar 6, skematik .matrix simulasi, yang dimana komponen-komponennya yaitu ATmega 8535, kristal osilators dengan frekuensi 16 MHz, kapasitor 20 nano F, dot gate, dan 5x7 LED dot matrix display. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat di sini terdapat ATmega 8535 dan ada kristal osilator, lalu ada kapasitor 1 dan kapasitor 2, dan terdapat not gate serta 5x7 LED dot matrix display. Ini dia.
Langkah selanjutnya, kita akan menjalankan sebuah kode program yang ada pada modul ini. Di sini kita dapat melihat include mega 8535.h, include delay.h, void main void, di mana di DA sama dengan 0xff, yang dimana asing port A menjadi output port untuk aktivitas baris.matrix, dan DDRB asing port B menjadi output port untuk aktivasi kolom.matrix pada 1, dan port A di mana ini bermaksud untuk memberikan sinyal pada baris.matrix untuk diaktifkan, dan port B memberikan sinyal pada kolom.matrix untuk diaktifkan. Kita akan membuat rangkaian ini, kita akan menjalankan rangkaian ini untuk diimplementasikan di Proteus, yang dimana sebelum itu kita akan mengecek apakah program yang kita buat itu ada error atau tidak. Di sini informasi ada 757 line compiled, tidak ada error dan tidak ada warning. Selanjutnya kita pergi ke Proteus, ke rangkaian kita yang tadi. Kita double klik atau mega, kita pilih judul tugasnya tadi, judulnya tadi tugas 2. Di sini kita pilih tugas 2. Selanjutnya kita klik OK. Oke. Lalu kita di sini kita mendapatkan hasil pada LED.matrix display sebuah karakter huruf K. Sebuah karakter huruf K melalui program yang di atas tadi. Lalu melalui program yang di atas ini kita mendapatkan karakter huruf K. Lalu pada tugas yang langkah yang ketiga kita akan membuat program yang dimana matriks itu menampilkan karakter T, dimana karakter T itu kita akan stop dulu untuk program untuk mendapatkan karakter T. Saya sudah memodifikasi programnya menjadi seperti ini. Sebentar saya cari dulu. Ada dua. Modifikasi 2A. Ini adalah program yang saya buat. Nanti mungkin tadi saya sudah mencek tidak ada error, dan kita akan langsung implementasikan. Sebentar, ini tadi namanya beda ya, tugas modifikasi dulu. Oh ya, tugas modifikasi 2A. Sini tugas modifikasi 2A ini kita akan tugas modifikasi 2A. Oke, untuk tugas modifikasi membuat karakter T itu saya membuat
kode program sebagai berikut. Nanti ada laporan yang saya lampirkan sebagai soft copy. Lalu selanjutnya kita build out, mengecek apa ada error atau warning. Di sini terdapat 756 line compiled dan tidak ada error dan tidak ada warning. Selanjutnya kita implementasikan kepada rangkaian Proteus. Di sini kita double klik Atomega, kita pilih tugas modifikasi 2, tadi nama tugas modifikasi 2, lalu kita open, oke, lalu kita run. Oke, di sini hasil yang didapatkan itu karakter huruf T pada dot matrix. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan karakter huruf E pada dot matrix nanti pada LED dot matrix. Untuk yang ketiga itu untuk huruf E, di sini saya sudah membuat juga kode programnya dengan nama tugas modifikasi 2B. Oke, ini adalah kode yang saya buat untuk mendapatkan karakter E. Lalu kita cek apakah kode yang saya buat ini ada error atau tidak. Di sini terdapat 756 line compiled dan tidak ada error serta tidak ada warning. Lalu kita implementasikan kode ini kepada rangkaian Proteus berikut. Kita pilih tugas verifikasi 2B, open, lalu oke, kita run, dan didapatkan karakter huruf E pada LED.matrix. Untuk tugas 3 tentang LCD akan dilanjutkan oleh saya, Gabriela Sinaga. Terima kasih. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006. Ingin melanjutkan hasil diskusi kami dari kelompok 9, dan saya ingin melanjutkan hasil diskusi dari Saudara Marcel Lumbantobing. Baik, kita mulai saja. Nah, saya di sini ada tugas ketiga. Saya ingin melanjutkan tugas ketiga. Kita share screen. Nah, tapi sebelumnya saya menjelaskan, saya akan memperjelas apa LCD itu sebenarnya. Baik, LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama, di mana LCD sudah digunakan berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Di mana pada postingan aplikasi LCD ini kita pakai yaitu adalah 2x16 LCD. Nah, yang ini berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan suatu alat kerja kita nanti. Nah, ini adalah gambar yang aslinya, yaitu ada LCD 2x16. Baik, setelah itu kita langsung masuk aja ke codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai banyak, tetapi kita mulai dari codingan tugas 3 terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat pada codingan tugas 3 ini adanya, bisa saya jelaskan, yaitu adanya kita memakai Atmega 8535, dan juga kita memakai LCD, dan juga ada delay-nya, dan kita memakai studio.h. Nah, di sini ada karakter S ini di mana untuk kita tampilkan pada LCD nanti.
Baru ada tempat tapu datanya, kita memakai 4. Bebas, tetapi kita memakai 4 untuk saat ini. Baru ada fungsi utamanya yang menggunakan void main. Baru ada inisialisasi LCD 16x2, yaitu ini 16. Baru untuk menghapus karakter daripada LCD itu kita memakai LCD clear. Baru ada put LCD put SF, yaitu di mana kita menampilkan nilai SM. S sama dengan itu. Baru ada while, baru ada S++, di mana itu nanti variabel dari S-nya. Baru ada printf, yaitu untuk menyimpan nilai S ke variabel array. Baru ada LCD go to XY, itu dari baris ke kolom. Baru ada put S, yaitu untuk menampilkan nilai variabel str pada LCD. Nah, di mana kalau misalnya kita pakai LCD, gitu kan, untuk pada nanti Proteusnya yang kita akan nanti kompilasi, tetapi sebelumnya aku akan kita konfigurasi dulu yang sedikit berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Karena kita memakai LCD, ini sudah pas kita memakai, sudah di dalam ya, sudah di dalam, udah nggak ada lagi file other-nya. Nah, yang perbedaan di sini adalah di mana adanya chipnya sama, tetapi kita memakai library dan kita memakai alphanumeric LCD. Nah, di mana sini sudah saya setting, ada semuanya ada terdapat pada part C, baru ada bitnya bit 0, 1 hingga bit 6. Nah, di sini aja sih perbedaannya gitu kan. Baru oke. Baik. Setelah dari oke, baru kita build itu untuk mengkompilasi apakah ada warning atau tidak. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada warning di sini. Oke, baru kita klik oke. Nah, kita langsung masuk ke rangkaiannya. Baik. Nah, ini rangkaian yang sudah kami rangkai. Nah, ini adalah rangkaian yang telah dirangkai, terdiri dari ada sebelah kiri ini ada namanya keypad, baru ada Atmega otomatis Atmega 8535, baru ada kristal, ada dua kapasitor yang dibantu dihubungkan dengan menggunakan ground, dan yang terakhir kita pakai untuk output kita adalah LCD. Nah, di sini adalah beberapa rangkaian yang dibantu dengan wire-nya untuk menghubungkan. Baru setelah itu kita langsung masukin aja kodenya dari Atmega ini, caranya sama, tetapi yang membedakannya tadi adalah CK Excel, baru both loader size, dan clock frekuensinya. Nah, setelah ini kita buka, kita pastikan XC-nya pas dengan codingannya. Baik, sudah pas, baru oke. Nah, baru kita jalani. Sudah kita run. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang kami tiru di modul, dan ini adalah latihannya. Nah, setelah kita sudah lihat, kita bisa modifikasi gitu kan, yang sesuai tugas, yang sesuai yang diminta. Nah, kita langsung masuk saja ke sini, baru kita, baik, tapi sebelumnya kita tutup terlebih dahulu ini, supaya nanti tidak menjadi itu pengulangan lagi. Kita buka.
Nah, ini adalah codingan tugas, yaitu di mana adanya Atmega 8535, dan juga menggunakan LCD, ada delay, dan juga ada STDO. Nah, di mana di sini ada kita menggunakan binary dan juga hexa ya, ini kita campur. Baru kita memakai ada delay-nya pasti. Baru kita menggunakan LCD lineage-nya, yang tadi sebagai LCD 16x2 tadi, kita pakai ini 16, baru LCD clear itu untuk menghapus datanya tadi. Nah, di sini untuk memprint namanya itu adalah tekan keypad, baru ada go to XY, ini adalah berarti dari baris ke-1 ke kolom pertama. Nah, baru di sini ada port D, kita ada port A, dan juga di sini ada pin 3, pin 7, dan juga ada port A sebagai input, sebagai output, dan juga ada delay sebesar 1 ms, di mana pada kolom pertama ini kita memakai yang kita nyalakan pada keypad ini adalah angka 1, 4, dan 7. 4 dan 7, 1, 4, 7. Baru di kolom yang kedua kita bisa lihat yang aktif itu adalah 2, 5, dan 9. Dan 8, maaf, dan 8. Sedangkan di kolom ketiga yang nyala itu adalah 3 dan 6. Baik, nah, dan ini juga ada juga untuk ini untuk misalnya nanti hasilnya itu ada keypad, jika misalnya kita tekan 1, nah yang keluar itu keypad 1 gitu loh. Keypad aktif 1 gitu. Jadi ya kalau kedua keypad aktif 2, keypad aktif 3, kalau tombol kita tekan adalah tombol 3, begitu seterusnya. Baru di sini ada beberapa case ini untuk kayak pada modifikasi yang kelima itu untuk memutar misalnya angka 5, 0 kayak gitu kan, baru akan seterusnya. Nah, baru sampailah ke yang 9. Dan dia akan ditutup dengan return kode bin. Nah, tapi sebelumnya ini sudah saya kompilasi dan juga sudah aman, tidak ada errornya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian yang ini, Proteus-nya. Jadi kita langsung masukkan saja. Tadi codingan 3, sekarang kita codingan 3B yang sudah kita modifikasi. CKSL-nya sama, bootloader-nya sama, clock frequency-nya sama, kita oke. Nah, langsung kita running. Kita simulasi. Nah, selamat datang. Ini adalah tekan keypad, gitu kan. Kita masukkan aja, kita klik ke tombol 1, maka yang muncul adalah keypad 1 aktif. Ini tadi sudah saya bilang. Baru tekan 2, keypad 2 aktif. Tekan 3, keypad 3 aktif. Begitu seterusnya sampai keypad 8 aktif. Nah, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini aja bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata dan juga perilaku. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.